Berjumpa kembali dalam renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita patut bersyukur karena pagi ini kita masih bisa bangun dari tidur kita, dan kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dulu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami naikkan puji syukur dan terima kasih atas cinta kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, hadirlah di hati kami dengan Roh Kudus-Mu pada pagi hari ini, agar kami boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, dan kami siap mendengarnya. Terima kasih Tuhan, mengampuni dosa salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 32 yang berbunyi, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sesuai dengan judul firman Tuhan ini adalah orang yang sabar dikasihi Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, tentu kita akan merasa senang, tenang kalau dekat dengan orang yang sabar. Orang yang lemah lembut, murah hati, rendah hati. Ya, tentu ada damai di dalam hati apabila kita tinggal bersama-sama dengan orang yang sabar, yang lemah lembut, yang rendah hati dan yang suka mengampuni. Tentu hati ini akan merasa tentram, hati ini akan merasa tenang, dan tentu kasih Tuhan itu akan semakin kita rasakan kalau kita ini tinggal bersama-sama dengan orang yang sabar. Lalu siapakah tokoh-tokoh yang kita lihat dalam Alkitab, orang-orang yang sabar itu? Kita tentu ingat kisahnya tentang Yusuf. Yusuf ini anaknya Yakub yang mempunyai banyak saudara. Dan Yusuf ini sangat sabar orangnya. Dia malah mau ngirim makanan pada kakak-kakaknya, tapi malah dikhianati. Dimasukkan sumur, dijual, tapi apa yang diperbuat oleh Yusuf? Yusuf tidak pernah balas dendam. Yusuf tidak marah. Bahkan Yusuf sangat merindukan kakak-kakaknya. Yusuf malah menghibur hati saudara-saudaranya. Mari kita baca dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hambamu, Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inilah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya.
Saudaraku dikasih Tuhan, Yusuf ini memang sangat luar biasa. Dia disakiti, dianiaya oleh saudaranya, tapi Yusuf tidak balas dendam. Waktu itu peluang sangat banyak, sangat besar bagi Yusuf untuk membalas dendam kepada kakak-kakaknya. Tapi Yusuf tidak melakukannya seperti itu. Bahkan Yusuf menanggung hidup saudaranya. Bahkan Yusuf menganggap semua ini memang sudah direncanakan Tuhan untuk kebaikan mereka dan satu bangsa. Saudaraku, alangkah indahnya kalau umat-umat Tuhan itu bisa memiliki karakter seperti Yusuf. Sabar, lemah lembut, rendah hati, dan suka mengampuni. Begitu damainya hati ini, begitu damainya tiap rumah tangga yang memiliki karakter seperti Yusuf. Semoga firman Tuhan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Bagaimana supaya kita bisa menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang suka mengampuni dan melupakan kesalahan-kesalahan orang lain dan tidak ingin membalas dendam. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan firman ini akan menguatkan iman percaya dan membawa kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.